Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, kali ini saya bawa dua drone. Jadi, saya sebetulnya mau mereview drone S119. Tapi saya sekalian coba ini aja ya kali ya. Saya buat video. Jadi drone L106 ini Max GPS ini sudah laku dan saya coba buat video ya sambil memastikan kondisi terakhir ya. Sebelum dikirim, saya coba review sedikit ya kelengkapan dan kondisi terakhir ya sebelum dijual ya. Ini saya simpan dulu 119 nya ya. Oke, jadi dapat dus juga dapat tas ya. Ya kalau dijual sebetulnya ya harganya udah turun ya teman-teman. Jadi yang saya belinya berapa dijual sudah pasti harganya lebih udah turun dibanding harga pasaran ya. Tapi kondisi drone-nya kita lihat bareng-bareng. Nah, jadi kelengkapannya percis waktu beli ya. Ada manual book, ada scan barcode kamera aplikasi ya. Terus ini ada obeng, baling-baling cadangan, baut mur, semua masih lengkap. Ada dua charger untuk remote ya, remote ini Type C ya, untuk Type C. Casnya di sini. Ada juga charger buat baterai. Ini beda lagi ya. Nah, ini sudah ada dua-duanya. Kemudian baterai satu ya. Ini baterainya 2000 mAh tapi menurut saya betul-betul 2000 mAh ya, karena bisa menerbangkan, durasi terbang drone ini cukup lumayan lama. Dan ini remote-nya jadi sudah menggunakan baterai tanam. Cuma kemarin memang sempat saya buka karena penasaran aja. Ternyata memang di sini tuh nggak ada konektornya ya. Jadi saya kira untuk baterai tanam udah cukup lah ya. Kondisinya masih oke, aman ya. Untuk drone-nya sendiri mulus banget ya, karena hanya beberapa kali terbang dan alhamdulillah nggak pernah crash ya. Jadi aman. Dan ini kondisi terakhir. Oke, jadi fiturnya sudah brushless. Kemudian ada sensor tinabrak, ESC dan optical flow ya. Kalau menurut saya drone ini termasuk recommended buat teman-teman yang mau belajar nerbangin drone GPS dengan versi murah ya. Ini salah satu rekomendasi saya adalah drone ini ya, L106 Max ya. Kenapa? Karena durasi terbang lama dan fiturnya lumayan sesuai dengan standar GPS lah ya. Oke. Terus cara mengkoneksikannya gampang banget. Nah, ini drone sudah dihidupin tuh ya. Terus remote sudah dihidupin. Kita tunggu aja sampai nanti posisinya dapat di GPS-nya ya, di atas 10 lah ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita masih menunggu sekitar 1-2 menitan lah ya teman-teman untuk menunggunya. Jadi harus sabar sedikit. Apalagi kalau lokasinya baru lah ya. Ini udah 6, dapat GPS sudah dapat 6, kita tunggu. Nah, sudah bunyi beep, itu artinya sudah terkoneksi dan drone sudah siap di arming lah ya. Kita lihat. Oke ya, arming. Nah, ini udah dapat 9, kita tunggu lagi. Terus drone ini juga bisa menggunakan terbang tanpa GPS ya. Kalau misalkan teman-teman mau nerbangin di dalam ruangan, tinggal matiin aja GPS-nya kayak gini nih. Nah, ini terbangnya menggunakan optical flow ya. Jadi dua mode ya. Kemudian saya kembalikan ke GPS. Nah, ini udah dapat 10. Oke, jadi sudah aman, sudah bisa diterbangkan ya. Dan kali ini kalau masih mau pakai handphone, teman-teman tinggal diaktifkan wifi-nya aja. Oke, sekarang kalau misalkan teman-teman mau menggunakan handphone sebagai layar atau screen-nya, atau mau merecord hasil kamera menggunakan handphone, tinggal buka wifi-nya. Oke, terus sudah terhubung, kita koneksi ke aplikasinya RX Drone ya. Kita tunggu sebentar. SD card. Oke, sudah ya, sudah terkoneksi dan hasil kamera seperti ini. Saya langsung terbang sedikit ya untuk hasil kameranya teman-teman ya. Ini kita pastikan hasil kameranya. Saya harus bergeser dulu ya, karena ini di saung nggak mungkin juga sih kalau di saung ya. Di saung nanti nyangkut. Oke, kita coba langsung. Unlock sekali, tekan sekali lagi, take off ya. Nah,
Kita juga tes coba hasil kameranya. Kenapa ini referensi saya buat teman-teman yang pengen menerbangkan drone GPS dengan harga murah. Ya ini hasil kamera salah satunya. Ya hasil kameranya seperti ini. Oke. Tuh termasuk, saya naikkan dulu ya. Nah termasuk lumayan bening untuk hasil kameranya. Ya ini mau saya sih rekomendasi karena harganya juga masih murah lah ya. Tuh mantap ya, view-nya keren, serius keren untuk sekelas drone mainan. Harganya masih murah ya. Kalau sekarang yang jual lebih mahal mungkin lain cerita lah ya, tapi untuk hasil kamera juga bisa diandalkan. Cuma satu, dia powernya agak sedikit full speed ya. Jadi kalau misalkan nih saya dorong ini banget ya, pergerakan drone-nya itu terlalu responsif banget ya, kenceng banget ya. Padahal tua saya cuma dorong sedikit tapi dia udah majunya udah kenceng banget gitu ya. Oke, tapi untuk pas dia stabil nge-record itu bener-bener bagus untuk hasil kameranya, serius ya. Oke. Dan ini untuk koneksi wifi ke handphonenya cukup lumayan jauh juga, bisa ya 50 meter atau lebih bahkan lah ya. Nah coba kita tes aja ya untuk jarak koneksinya ya. Oke, koneksinya kita drone ya. Oke, kita drone. Malum nggak ada stabil ya. Ini di atas 30 meter masih terkoneksi ya teman. Nggak usah drone deh, saya coba belusukan ya. Ini 35 meter masih terkoneksi. Oke, 58, 100 ya, masih terkoneksi. Untuk wifi kameranya masih terkoneksi ya. Saya masih bisa merekod. Oke, saya kembali aja, langsung tarik. RTH ya, kita langsung RTH. Oke, tadi untuk hasil kameranya ya lumayan bagus lah ya. Cuma sayang dia itu powernya agak sedikit kencang, sedangkan kamera ini kan nggak ada stabilizer ya, jadi agak sedikit goyang-goyang lah ya. Emang bukan sedikit, emang goyang-goyang ya. Tapi pada saat dia standby itu lumayan keren untuk kameranya. Jaraknya sendiri wifi handphone, wifi kameranya mungkin antara 50 meter ya idealnya lah ya, 50 meteran atau 50-60 meteran lah ya, itu idealnya. Saya kira masih bisa merekod dengan baik ya. Oke, kita coba langsung terbangin tapi dengan fitur ini ya, non GPS ya. Kita menggunakan optical flow. Nah tekan aja ininya nih. Oke, di mode GPS nya off, jadi kita terbang menggunakan optical flow ya. Oke, berikutnya saya coba menggunakan fitur non GPS ya teman-teman. Nah ini kan GPS on ya, saya coba matikan GPS-nya, tekan ini. Nah GPS off, jadi saya terbangkan drone ini menggunakan fitur optical flow. Untuk speednya ini 3, 1, 2, 3, 1 ya. Oke, kita coba arming. Oke, take off ya. Nah ini dia, saya arahkan dulu kameranya sebentar. Oke teman-teman, ini dia, harus tambah speed ya kayaknya ya. Oke, speed 2 ya. Optical flow-nya berfungsi dengan baik. Saya deketin aja deh, deketin. Kita coba terbang menggunakan optical flow lah ya. Oke, ini hasilnya teman-teman ya.
Dia tetap stabil. Saya naikkan kameranya. Nah, ini dia. Jadi ada dua versi, dia bisa diterbangkan menggunakan GPS atau menggunakan versi optical flow ya. Dan menurut saya sih oke, ini bisa juga teman-teman diterbangin ya. Kalau misalkan nerbangin di dalam ruangan, kita hanya menggunakan optical flow lah ya, supaya lebih aman. Oke, saya kira semua lengkap ya. Kondisinya normal karena hanya baru beberapa kali terbangkan, dan semua kelengkapan juga oke. Baterai juga masih normal ya. Saya kira siap untuk dikirim lah ya. Oke, auto landing aja. Masih mantap. Auto landing. Auto landing ini. Oke. Ya, sudah landing ya. Jadi kesimpulannya, oke, kelengkapan drone semua lengkap seperti baru. Saya matiin dulu ya teman-teman. Terus selain kelengkapan drone, kondisi drone juga semua normal ya, seperti baru ya. Ya semua masih berfungsi dengan baik. Alhamdulillah belum pernah crash ya. Jadi drone L106 Max ini siap untuk dikirim ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.